Tapi mohon maaf ya, Ya. kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin abang terlalu riskan untuk cerita, enggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Cut Saya saja. buka aja. Oh, buka aja. Wah, ini luar biasa nih. Ini makin seru. Oke, Bang. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini podcast saya kembali mengundang orang yang menurut saya luar biasa ini. Dan beliau tidak berkeberatan untuk bicara belak-belakan di sini. Orang Jambi bilang buka kulit tanpa isi. Bang Idham Halid, terima kasih Bang. Terima kasih. Aduh, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bang, luar biasa. Tadinya saya tidak mengira Abang bersedia gitu kan. Ya. Karena sulit rasanya seseorang yang pernah tersandung. Ya mohon maaf Bang ya. Ya. Kita terbuka apa adanya karena Ya. memang publik juga sudah tahu. Sulit rasanya seorang yang pernah tersandung kasus korupsi dan telah dihukum, Ya. menjalani hukuman, mau terbuka ke publik. Ya. Nah sementara Abang mau bersedia gitu kan. Bahkan Abang sudah ancar-ancar ini pemilu 2024 ingin ambil bagian. Saya jadi ingat ini, ketika Abang bersedia itu saya jadi ingat benar ini apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ya. Terkadang orang pada masa lalunya memang berperilaku buruk, ya tidak menutup kemungkinan ke depan bisa menciptakan hal yang terbaik. Ya. Ya semua orang punya masa lalu. Publik, masyarakat bisa saja memberikan opini berbagai macam. Tapi setidaknya kita punya keyakinan barangkali itu ya, bahwa ke depan kita akan memperbaiki itu dan ingin berbuat untuk bangsa dan negara ini. Ya. Bang, sebelum kita lebih jauh bicara, nanti Abang mau mencalonkan diri lewat partai apa ya? Di DPR kah, di DPD kah, DPR kota, kabupaten atau provinsi, partai apa? Saya mau tanya dulu nih Bang. Ini maaf kalau boleh nih Bang ya. Kalau boleh Abang cerita sedikit. Dulu kan Abang terakhir 2010 itu, kalau saya tidak salah ingat ya, sampai 2013 Abang kan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi. Ya. Nah di saat itulah Abang tersandung kasus tindak pidana korupsi dan sudah menjalani hukuman penjara berapa tahun itu Bang? Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan, lumayan tuh Bang, satu hari aja Bang. Bang cerita sedikit Bang, ini bukan kita mau membuka masa lalu lagi, tapi setidak-tidaknya kenapa Abang sampai seperti itu? Karena melihat background Abang sebelumnya, ini reputasi Abang kan juga luar biasa ini. Banyak karir di birokrasi yang Abang jalani dengan mulus ya. Dari camat mungkin pernah juga jadi camat teladan ya, dan lain sebagainya, pernah jadi kepala biro dan dekat sama wartawan, kepala biro humas. Tahu-tahu di akhirnya itu loh, kita semua kaget gitu kan. Rasa-rasanya tidak percaya. Dan mohon maaf, saya juga sedikit menggali tentang Abang. Abang juga lahir dari keluarga yang agamis. Alhamdulillah. Dari Muara Bungo, lahir di Muara Bungo tahun berapa itu? Tahun 1960. Nah, Bang, tolong Bang ceritakan sedikit Bang, kenapa Abang dulu bisa tersandung seperti itu? Saya ingin mengembalikan memori saya pada saya membaca pembelaan. Gitu. Iya. Tapi mohon maaf ya, kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin Abang terlalu riskan untuk cerita, enggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Cut Saya saja. buka aja. Oh, buka aja. Wah, ini luar biasa nih. Ini makin seru. Oke, Bang. Jadi sebenarnya kita ini pada saat itu berada pada transisi dari sebuah pemerintahan yang dulu Orde Baru, kita katakan yang ada orang bilang otoriter kepada pemerintahan yang sangat demokratis, yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi dan sebagainya. Ada perangkat-perangkat hukum yang sebenarnya belum ada. Kita semangat memberantas korupsi, tapi perangkat hukumnya belum lengkap. Misal kasus saya nih, kasus saya itu kalau saya baca semua, dalam pembacaan saya bawa dulu Pak Hikmanto Juwana itu, dia bilang inilah saatnya katanya, kita membedakan mana pelanggaran hukum korupsi, mana pelanggaran administrasi negara. Sekarang kita lihat kantor PT UN, ada nggak orang bersidang di situ? Karena apa? Karena
undang-undang tipikor itu begitu luasnya gitu. Iya. Nah, saya waktu yang singkat nih mengharapkan kepada adik-adik saya yang masih menjabat hari ini, berhati-hatilah dengan itu. Karena administrasi negara itu sekarang Anda lalai, Anda bertanda tangan misalnya, ya kan? Dan itu merugikan keuangan Anda kena pasal 3. Belum tentu juga makan duitnya. Makan duitnya justru itu. Tapi Kalau ada makan uang, Anda akan kena pasal 2. Iya. Tapi kalau Anda tidak ada, kena pasal 3. Iya. Nah, kita nggak bisa ngelak. Jadi misalnya saya nih di kontrak yang saya tanda tangan itu, akhirnya kesalahan saya yang dibacakan hakim apa? Kesalahannya karena saya berkontrak tidak bertanda tangan. Kemudian tanggalnya tidak sesuai pada saat tanggal kontrak. Itu saja. Iya. Jadi kalau saya dihukum dengan pasal 2, mungkin hukuman saya 5 tahun penjara. Tuduhannya berapa waktu itu Bang, kerugian negara? Kerugian negara itu kan dianggap total loss. Padahal ini kan menyusun master plan pendidikan. Yang tidak terdiselenggarakan itu hanya seminarnya. Tapi semua dianggap total loss. Nah, itulah kalau kita menggunakan istilah sekarang nih, istilah dari saya buka dari Rapli Harun Rapli Harun ya yang sekarang dia podcastnya baru-baru ini saya baca tentang ketika dia Anies berusaha dikriminalisasi oleh orang. Dia bilang itu penegakan hukum Sontoloyo kata dia. Kenapa? Karena dicari-cari kesalahan, lalu dipanggillah ahlinya bahwa mengatakan ini tidak sesuai dengan aturan. Sama dengan kasus saya. Kasus saya dulu dipanggillah seorang dosen dari Universitas Pendidikan di Bandung untuk menjadi saksi ahli. Saya berkali-kali minta dihadirkan tuh orang itu. Pernah nggak? Ternyata saksi ahli itu ke Jambi aja belum pernah. Sampai dengan bersidang tidak pernah hadir gitu. Nah, tapi kita di zaman itu tidak berani untuk banding. Persoalannya karena apa? Karena waktu banding itu bisa nambah. Masalahnya waktu jujur. Jadi menurut orang memuja-muja misalnya Pak siapa? Saya lupa itu yang pokoknya setiap orang banding itu pasti naik. Gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya bagi orang tertentu oke lah gitu kan. Mereka dia mungkin pahlawan. Bagi saya dia justru mengkhianati keadilan. Karena orang tidak berani lagi mencari keadilan. Iya kan? Kenapa? Karena pasti sampai di sana pasti ditambah. Akan ditambah. Nah, walaupun ada nokum baru atau alasan jadi baru, tidak berani banding ya sudah terima bela biar cepat selesai. Psikologis kita cepat selesai gitu. Jadi saya sendiri ketika ditampaikan tadi kenapa tidak misalnya orang menutup diri, kalau saya enggak ada yang saya permalukan gitu. Terbuka Kenapa? saja emangnya. Dalam keputusan hakim itu pun dinyatakan bahwa saya itu tidak terbukti menerima uang. Yang terbukti ada kelalaian. Nah, karena Anda lalaian, salah administrasi, Anda tidak mengawasi anak buah, lalu Anda salah. Nah, itu di keputusan pengadilan. Bunyi putusan hakim itu seperti itu. Biasanya seringkali orang terjerat hukum ini kan macam-macam Bang ya. Atau mungkin ada pihak lain yang bermain, katakanlah ini lagi trennya nih istilah-istilah kriminalisasi. Ya, kita bisa baca begitulah. Ini gitu kan ya? Memang kita tahun-tahun itu tahun politik tidak? Ya, kita ini bukan orang politik. Iya. Tapi kita adalah lapisan pertama dari bekerja dengan pejabat politik. Gubernur kan jabatan politik. Iya. Di bawah gubernur kepala dinas yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gubernur. Kita bekerja dengan orang pertama yang jabatan politis. Otomatis orang mengejar kita. Dalam istilah politik kan ada namanya makan bubur panas, ya kan? Kalau bosnya itu belum bisa kita makan, kita ikan dulu orang-orang di pinggir itu. Kebetulan kita berada di pinggirnya kan? Itulah. Kalau saya merasa itu memang resiko, itu memang kriminalisasi ya. Mohon maaf nih, sayang kita tidak bisa mengundang hakimnya. Saya tidak tahu tugasnya di mana sekarang. Dalam sidang itu, maaf cerita dikit. Dalam sidang itu sampai hakim itu nanya, ketika jaksa membaca tuntutan. Karena yang di dalam tuntutan itu saudara kepala bidang itu terus akhirnya di stop oleh hakim. Bu, yang di sidang sekarang ini kepala dinas, bukan kepala bidang. Kata dia. Coba ceritakan apa kesalahan kepala dinas ini. Iya. Kata Pak Hakimnya waktu itu, Pak sahabat Duha ya. Sebenarnya kepala dinasnya ada Pak kesalahannya. Cuma karena dia yang tanda tangan, sehingga uang negara keluar. Itulah kerugian negara kata dia kan.
Gitu ya. Kalau ibu nggak banding, saya bebaskan ini terdakwa. Sampai begitu kan sama hakim. Akhirnya banding. Nah, akhirnya saya tidak berani banding. Nah, jaksanya banding. Nah, kan tuntutan hukuman kita nggak sampai kan kalau kita dibebaskan katanya nggak akan kalau kita dibebaskan kata hakim, jaksanya banding. Tapi kan kita tetap dihukum. Iya. Nah, gitu. Saya minta hukumannya seringan mungkin itu saja lah, ya kan? Karena kita sangat mengerti waktu itu zaman orang mengatakan korupsi, ya kan? Orang korupsi harus dihukum berat, gitu kan? Sehingga percuma saja kita banding, namanya orang korupsi dianggap inilah pengkhianat, gitu kan? Pada saat itu kan, seperti itu. Hari ini kita lihat apa hasilnya dari penegakan hukum yang keras, tapi perangkat hukum tidak lengkap. Iya. Ratusan kepala daerah masuk penjara, ratusan kepala DPR masuk penjara, anggota dewan masuk penjara. Karena apa? Karena memang perangkat hukum kita tuh cukup keras, tapi ada benturan-benturan hukum sebenarnya tidak pas. Ada orang hanya kesalahan administrasi, kecuali yang memang terbukti gitu. Iya. Saya jujur saja, dalam putusan saya tidak ada menyatakan bahwa menerima. Memang tidak ada kita terima. Iya, cuma memang saya salah. Dan waktu itu memang saya sedang tidak di tempat. Mas saya tidak mau menceritakan itulah. Nanti orang bilang cari-carian. Iya. Kita juga bermaksud cerita ini kan bukan berarti mengurai masa lalu yang ini. Keputusan hukum itu, keputusan pengadilan tetap kita hormati. Iya, betul. Itu sudah berlaku dan abang sudah menjalaninya gitu kan. Dengan segala risiko. Dibully, difitnah, dihapa segala macam, barangkali juga dikucilkan di tengah masyarakat oleh keluarga. Ya, apapun itu harus kita hadapi, kan gitu kan, Bang. Ini cerita masalah persidangan abang udah selesai nih ya. Ya enggak apa-apa sih sebetulnya kalau abang mau cerita agak ditambah sedikit tentang persoalan itu enggak apa-apa. Tapi ya udah oke lah. Jangan sampai nanti membuka luka masa lalu lagi. Nggak ada masalah. Iya. Kita ambil hikmahnya. Hikmahnya keluar setelah itu gitu. Iya. Bersyukurnya abang ketika sudah menjalani hukum itu abang tetap dalam keadaan sehat ya. Dan kita memantau juga aktivitas abang juga sudah luar biasa, aktif di partai, di perguruan tinggi, bahkan di lembaga adat Melayu Jambi juga abang aktif. Artinya ini kan ada potensi-potensi pada diri abang yang juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja gitu. Alhamdulillah. Iya. Ini terkait dengan pemilu 2024 Bang. Sebagai tema kita dari awal prolog yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan KPU RI ya sejak 2018 lalu, narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri pada pemilu 2024 dengan pertimbangan itu tadi. Pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu itu sendiri ya, nomor 7 tahun 2017, bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Kemudian bertentangan dengan hak asasi manusia. Artinya ini peluang, memberikan angin segar, memberikan semangat baru bagi kawan-kawan, bagi orang-orang yang memang tersandung dengan hal itu dan seolah-olah udah habis kehidupannya. Dan ini memberikan peluang. Bang, kalau boleh ini cerita ini, partainya nanti partai apa ini? Ya, kalau memang abang tidak mau menyebutkan itu partai apa, oke, di silent aja, enggak apa-apa. Yang penting abang ingin mencalonkan diri sebagai apa ke depannya. Atau jangan-jangan mau nyalon gubernur atau wali kota. Iya. Terima kasih. Saya yang pertama terima kasih pada Dindo Hodori dan saya di acara ini gitu ya. Kita emang sudah kenal lama. Saya sebenarnya kalau untuk ini mengalir saja lah. Saya mengalir saja. Hari ini saya tercatat sebagai Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil Ketua? Ya, bangsa. Karena memang secara historis kita ini era keluarga saya NU gitu ya. Kemudian memang di PKB sendiri ya, walaupun saya punya lembaga pendidikan yang juga ini adalah Aswaja, jadi memang kenapa saya pilih PKB? PKB ini partai tapi dia punya ideologinya itu apa namanya Aswaja gitu ya, menegakkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita bisa juga beribadah. Banyak gunanya saya berada di situ gitu ya.
kita masih bisa berjuang, niat kita memang untuk sebenarnya kalau ada ke cita-cita pribadi itu pasti ada gitu. Tapi kita juga ingin sebenarnya ada semangat lain, yaitu mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sendiri punya perguruan tinggi hari ini, bukan hanya perguruan tinggi sebenarnya. Saya punya pendidikan dari TK di Bungo, sampai ada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah sampai perguruan tinggi. Bahkan tapi sudah yang di saya universitas kerja, ya belum masih lagi institut, proses. masih institut. Cuma alhamdulillah kita sudah dapat izin untuk menyelenggarakan pendidikan S2. Jadi di luar kota Jambi, kita di Muara Bungo sudah dapat izin menyelenggarakan S2. Udah berapa lama itu, Bang? Baru terbit tahun ini ya, memang itu sudah 3 tahun kita perjuangkan. Ada banyak mahasiswanya ya? Mahasiswa kita hari ini 1.600. Abang sendiri sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan. Sudah lama, semenjak tahun 2007. Oh, itu udah dirintis ya? Ya, sebenarnya itu yayasan ini dulu yang mendirikan abang-abang saya. Ketika saya kepala biro humas, saya diamanahkan menjadi ketua yayasan. Nah, cuma memang lebih aktif kita sudah pensiun gitu. Iya. Kalau sudah pensiun saya lebih aktif mengurus yayasan ini. Kalau untuk yayasan itu sudah lama sebenarnya. Iya. Nah, jadi kalau hari ini kita mau mencalonkan kemana? Kalau kita berpartai tentu kita ingin berpolitik kan begitu kan. Nah, tapi memang dalam politik ini ada sesuatu yang perjuangkan. Saya tidak menyombongkan diri. Sebenarnya saya masih berniat berpolitik, menyalurkan diri. Karena di belakang saya tuh banyak orang yang masih hidup bersama saya dan juga mendukung saya gitu ya. Gitu ya. Saya punya perguruan tinggi, punya dosen. Hari ini perguruan tinggi kami itu SPP-nya paling murah, hanya sekitar 250. Sementara di Muara Bungo itu tidak ada lagi perguruan tinggi yang kurang dari 2,5 juta SPP-nya. Jadi kita memang ingin menjaring sebanyak mungkin mahasiswa gitu kan. Jadi itu. Karena kalau ke depan mau kemana ya, ada yang menyarankan saya ke DPD, ada yang saya ingin menyalonkan saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Saya masih itu mengalir sajalah, nanti masih berhitung lah ya. Masih berhitung. Apa DPD, apa DPR provinsi melalui dapil Bungo, ya. Apa melalui kota? Ya. Karena di kota juga apa cukup dikenal gitu kan. Iya. Semuanya. Ya di kota saya insya Allah. Ya kita jaringan sih sudah banyak. Cuma kan dalam kata orang Jambi ini kan orang lupa dengan Budi Lamo, orang ingat Budi Baru itulah, gitu kan. Kita masih bisa buat Budi Baru itu kan itu sebenarnya. Itu kalau kita di cerita politik ini kan. Itu. Apa yang menginspirasi Abang sehingga mau terjun ke dunia politik? Jarang sekali ya, mohon maaf. Ini tidak bisa karena udah melekat di diri Abang, mantan narapidana kasus korupsi. Bahkan banyak ini yang sudah saya tawar-tawarkan, ada tak perlu saya sebutkan namanya untuk bisa ngobrol di sini ya, sharing. Hanya menolak gitu. Abang mau gitu kan. Nah, apa yang menginspirasi Abang? Yang pertama untuk terjun ke dunia politik kan tak mesti harus berpartai, tidak mesti harus jadi anggota DPR kan untuk bisa mewujudkan cita-cita Abang tadi gitu. Pertama banyak juga yang sudah banyak yang ngajak. Partai banyak yang ngajak gitu ya. Kemudian banyak juga yang mendorong gitu kan. Jadi kawan-kawan sebagian besar mereka tuh tidak percaya atas, ya saya mohon maaf bukan ingin membela diri mereka tuh tidak percaya dengan kenapa saya harus dihukum gitu. Nah, itu. Jadi mereka tidak percaya mungkin dengan sistem hukum kita, ya kan, kita mencari. Banyak juga anekdot di tengah masyarakat, orang yang terhukum belum tentu bersalah. Orang yang bersalah justru malah banyak yang tidak terhukum. Jadi dukungan kepada saya itu sangat banyak gitu ya. Saya nih, karena ini amanah orang ya untuk. Artinya ya mereka yang mendorong saya itu punya kepentingan berarti kan gitu, punya kepentingan dengan agar saya masih tetap eksis. Artinya ini juga nanti sebagai alat perjuangan lah. Gitu. Ya, karena perjuangan kita lah, kita ingin berbuat untuk orang banyak. Ya kita jujur lah. Kalau untuk pribadi cukup lah. Anak-anak sudah pada selesai. Tidak mesti harus jadi anggota DPR ya. Tapi ada banyak hal lain yang mesti harus diperjuangkan. Iya. Nah, jadi salah satunya itu tadi ya kan. Hari ini kita punya perguruan tinggi yang berkat bantuan, karena itu kenapa saya di PKB. Misalnya saya dapat rusunawa tahun ini bantuan kawan-kawan dari fraksi PKB. Tapi ini ngomong-ngomong PKB tidak marah ini Abang di podcast ini? Oh enggak. Apa pelan ya. Ya kan kita menjelaskan apa sih yang terjadi dengan kita gitu kan.
Kalau kita pernah dihukum itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang sudah pernah kita laksanakan, tetapi kita juga kan punya hak juga untuk menjelaskan pada masyarakat apa sebenarnya yang terjadi dengan diri saya dan dengan sistem hukum kita gitu. Jadi sistem hukum kita itu kita tidak menyalahkan perangkatnya ya, tapi kita bukan menyalahkan oknum-oknum yang ada di luar, tapi perangkat hukum kita banyak tidak lengkap. Ada undang-undang satu bertentangan undang-undang lain, ya banyak kan? ketimpangan masih. Masih tumpang tindih. Itu salah satu saya katakan tadi. Kayak kami salah secara administrasi, tapi dibawa ke peradilan korupsi, tidak bawa ke peradilan tata usaha negara, gitu. Ada pasalnya yang bisa dibawa ke sana, itu. Jadi sebenarnya itu bagus karena untuk saking semangatnya memberantas korupsi. Betul. Tapi kita kadang kita sedih juga. Ada seorang kawan kita misalnya yang sempat satu kamar saya dalam. Berapa hari lagi mau pensiun. Dia panitia MTQ di tingkat kecamatan. Ada uang berlebih 18 juta. Dia tanya kepada Pak Camat, "Pak, ini uang ini untuk apa?" Kita bawa aja makan-makan. Bawa makan bersisalah uang itu 10 juta. Lalu dia ditersangkakan korupsi, masuk nggak dapat hak pensiun. Kasihan kan dia. Padahal hanya setelah di persidangan terbukti kerugian itu hanya 8 juta. Hanya dengan 8 juta pensiunnya tidak terhormat. Itulah. Jadi artinya masih harus berhati-hatilah ya. Masih banyak tanda tanya besar dalam sistem perhukuman kita. Kalau kita mencari keadilan di peradilan mungkin belum dapat gitu. Tapi begini, istilahnya itu kita ini hari ini fokus kepada penegakan hukum, supremasi hukum. Bukan penegakan keadilan. Itu menurut saya. Jadi saya simpulkan kita ini sangat fokus menegakkan hukum aja. Anda bersalah karena melanggar undang-undang ini, gitu. Bukan keadilan ya. Bukan keadilan yang kita tegakkan. Ini memang proses sebuah bangsa berkembang. Tidak apa-apa gitu ya. Saya pernah berada posisi itu, jadi saya waktu saya menjabat itu salah gitu kan. Kalau niat korupsi, kalau sudah mengkorupsi, banyak kesempatan saya. Banyak peluang. Banyak, dan bukan dinas pendidikan. Sebelum-sebelumnya. Sebelum saya waktu jadi camat itu punya kesempatan tidak akan melanggar hukum. Kenapa? Ada orang kaya yang sangat besar di Jakarta minta tolong buatkan surat keterangan tanah 500 hektar. Saya mau dibayar, itu tahun 95, 95-96. Saya mau dibayar 2 juta setiap 1 hektar itu. 1 miliar uang 196 itu luar biasa. Mobil Kijang aja harganya waktu itu cuma 50 juta. Sudah saya tanda tangan itu. Saya diingatkan oleh keluarga. Saya ajak bicara keluarga. Kalau mau saat itu udah bisa. Sudah sangat kaya saya. Tapi saya tidak mau. Karena saya nggak mati. Satu. Yang kedua, ketika saya biro umum, yang ngajaknya oknum lagi, tidak ada masuk gitu. Menyelimpang misalnya dana minyak mobil, minyak sewa helikopter, minyak sewa pesawat dan segala macam. Penyalahgunaan aset daerah juga bisa. Banyak itu. Cuma saya ingat nanti minyak inilah yang bawakan saya ke neraka nih. Berpikir ke situ. Jadi kalau saya mau kaya, mau korupsi itu sudah lama, banyak sekali kesempatan. Tapi saya lewati, bukan di pendidikan, malu saya. Bapak saya guru, emak saya guru ngaji, saudara saya semuanya guru dan dosen. Memang gerak bidang pendidikan. Tapi karena seperti itu, sudah saya jalani saja. Makanya saya bukan berarti mengatakan sok bersih, tidak. Tapi saya pede aja menjalani. Saya merasa saya tidak bersalah gitu. Tapi memang karena hukum kita, sistem hukum kita begitu, saya harus salah, ya sudah. Siapa yang masuk pengadilan harus salah di tingkat ini ya. Kalau kita mencari keadilan yang sebenarnya itu biayanya sangat mahal. Ya kita tidak punya duit untuk itu gitu. Kita masih ingat tak dulu Bang Ali Saleh balik ke Jambi? Disambut orang yang kompangan di Menara. Kenapa itu? Sudah keluar dari hukuman ya? Itulah. Karena orang sangat menghormati jasa namanya. Orang tidak percaya dia itu bersalah, itu masalahnya itu. Bang, ini terkait dengan persiapan Abang nanti di 2024 ya untuk pencalonan. Tentu beda dengan calon-calon yang lain. Karena terkait status Abang tadi kan. Bagaimana trik atau persiapan Abang untuk menghadapi mungkin serangan dari publik
istilah sekarang dibully, di apa segala macam? Enggak, saya enggak terlalu khawatir soal itu ya. Gitu. Tidak khawatir ya? Ya, karena apa? Mengalir Karena saja. Mengalir saja dan apa namanya? Dipilih suku dan dipilih ya sudah gitu ya. Sebenarnya orang, satu hal yang saya tidak merasakan misalnya orang menjudgment saya seperti apa. Suatu hari ponakan saya ngomong di makan di sarapan pagi di sebuah warung pinggir jalan. Dia mendengar orang di warung itu semuanya menceritakan saya, gitu. Tapi hampir semua juga yang ada di dalam warung itu membela saya, bahwa saya hanya korban aja. Itu jadi saya tidak pernah. Bagi saya, masyarakat kita ini sudah cerdas. Dia tahu siapa orang yang korupsi betul-betulan, siapa yang hanya jadi korban, kan gitu. Nah, jadi saya ya tidak pula terlalu khawatir dengan hal itu, karena saya merasa selama ini saya niatnya baik, dan jabatan kepemimpinan pendidikan itu saya tolak 3 kali dengan pimpinan yang akan menunjuk saya. Saya diskusikan 3 kali dan saya selalu menunjuk orang, tapi waktu itu dia tetap percaya pada saya. Nah, jadi saya begitu juga misalnya anggaran yang membawa saya dinyatakan bersalah. Anggaran itu saya tolak untuk masuk di tempat saya. Tapi tetap disuruh masuk karena untuk mencukupi angka menurut undang-undang bahwa anggaran pendidikan itu harus 20% dari anggaran APBD yang bersangkutan atau sama dengan anggaran tahun lalu. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk mengelak dari anggaran itu tetapi malah tetap masuk ke kita. Jadi saya menganggap ya mungkin oke lah, saya merasa saya tidak salah dalam hal ini gitu. Tapi Allah mungkin ada, saya punya kesalahan lain barangkali. Ya gitu. Jadi bagi saya itu suatu yang tidak pula saya menyesali atau saya misalnya memang happy saja. Saya Anda tipikor kok happy saja. Tidak, karena saya merasa hampir ini saya tidak melakukan korupsi itu, dan itu dibuktikan di pengadilan bahwa saya tidak menerima uang. Itu bunyi putusan pengadilan. Cuma saya lalai melakukan pengawasan sehingga ada sesuatu yang belum lengkap saya sudah bertanda tangan. Nah itu bagi saya tuh, makanya saya pede aja, silakan aja. Makanya saya diundang Bang Nuri, Bang Nuri saya siap-siap aja, ada apa-apa gitu ya. Tetap pede ya, walaupun misalnya ada orang yang seandainya ditanyakan tadi apakah tidak takut dengan hujatan orang. Kalau saya hari ini saya merasa tidak ada yang berubah dari teman saya atau dari apalagi dari keluarga, dari orang-orang yang saya kenal, semuanya sama saja gitu ya. Karena itu saya yakin sekali bahwa dalam artian ya, bukan yakin untuk menang, bukan, tapi yakin sendiri bahwa apa yang saya kerjakan itu dulu tidak salah gitu ya. Saya mengerjakan berniat baik, apalagi master plan yang dikriminalisasi itu. Saya sayangkan sekali Pak. Saya tidak membayangkan itu kalau itu sudah jadi dan sampai semuanya sudah siapkan Pak. Jadi cita-cita dulu saya itu sebenarnya itu masalah pendidikan itu nanti produk akhirnya itu adalah sekarang apa yang anak-anak kita lihat di YouTube tuh ruang belajar, ruang guru. Sebenarnya itu dulu yang mau dibuat itu. Gagasannya itu ya. Itu. Jadi ahlinya itu seorang doktor ilmu komputer tamatan Australia. Yang pernah menjadi anggota komisi penyiaran kita. Sekarang dia ditarik orang bekerja di Jakarta. Kemarin di Sulawesi di Jakarta. Luar biasa apa rencananya itu. Jadi dulu tuh saya punya rencana untuk Jambi ini nanti orang kalau mencari pekerjaan rumah misalnya tuh, jadi guru-guru seperti Jambi yang akan kita pilih, yang seleksi, akan membuat materi pembelajaran. Anak-anak bisa mengakses, orang guru pun bisa mengakses, bahkan bisa ditayangkan di ruang belajar. Itu produk akhir dari masalah pendidikan. Cuma sayang sekali itu dikriminalisasi. Ketika di Jambi didirikan UKGP 3, itu data yang digunakan tuh data kami Pak. Data kamilah yang paling lengkap. Untuk master plan itu. Sayang sekali sebenarnya kriminalisasinya itu. Produk akhirnya itu sangat bagus sebenarnya itu. Sampai hari ini pendidikan Jambi tidak punya master plan.
Begitu. Iya, mau dibawa kemana pendidikan Jambi ini belum Wah, ada jawaban itu menarik. hari ini. Nah, itu. Oke, lain kali kita bisa bicara tentang masalah pendidikan Jambi ini. Karena bagaimanapun Abang pernah menjadi praktisi pendidikan ya. Mungkin ada ide, ada gagasan yang lebih segar. Karena memang kondisi dunia pendidikan kita saat ini juga masih banyak yang harus dievaluasi, terutama di Provinsi Jambi. Bang, sekali lagi nih, saya terima kasih betul Abang sudah bersedia diundang di sini. Saya juga terima kasih. Dan benar-benar saya tidak menyangka Iseng kemarin di WA mau nggak, ternyata mau. Ternyata mau dan bersedia cerita apa adanya. Saya kan sudah bilang bahwa kita harus bicara masalah Abang mantan napi tipikor dan Abang bersedia. Nah, saudara sekalian, hal-hal seperti ini barangkali ya menurut saya perlu juga diapresiasi, terlepas masa lalu seseorang seperti apa. Karena setiap kita juga punya masa lalu yang belum tentu di mata orang lain itu baik. Tetapi tidak ada salahnya ketika ke depan kita juga punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita ingin berbuat baik untuk masyarakat selagi peluang dan kesempatan itu diberikan. Oh iya, pasti. Mudah-mudahan ini Partai PKB punya kader, punya pengurus seperti ini yang luar biasa, ini tetap solid ya. Ya kalau tidak ada pasti partai lain juga mau sama Abang. Ya, ada beberapa. Ya, ada beberapa ya. Oke Bang, terima kasih sekali lagi, luar biasa, kita apresiasi saudara sekalian. Demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Bang Idham Khalid. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa tercerahkan bagi yang kira-kira memang membutuhkan informasi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, dan bila Anda ingin melihat video atau konten saya yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, makasih Bang.